Hai, aku Dodo dan masih di channel Cerita Dodo. Udah lama nggak upload video karena berbagai macam kesibukan juga. Dan sekarang aku pengen buat video lagi ngebahas tentang PMO. Ya, masih tentang PMO. Jadi sebelumnya apa itu PMO? PMO itu adalah P, M, dan O. Enggak sih. PMO itu P-nya itu porn, M-nya itu masturbate, O-nya itu orgasm atau orgasme. Jadi secara singkat, PMO ini adalah kegiatan memuaskan diri sendiri sampai kita berejakulasi atau orgasme. Jadi untuk pembahasan yang akan aku bahas kali ini adalah bagaimana pornografi PMO itu bisa menghambat kita dalam berkegiatan dalam kehidupan sehari-hari, dan kenapa PMO ini menghambat dan juga bisa menyebabkan adiksi atau kecanduan. Kita bahas setelah ini. Oke, sebenarnya pembahasan kali ini aku akan bahas berdasarkan bukan pengalaman ya, tapi berdasarkan sudut pandang atau pandanganku aja. Jadi kenapa PMO tadi bisa menghambat kita dalam beraktivitas, dalam berkegiatan, karena sifat dari kegiatan tadi, PMO tadi, itu bisa menyebabkan yang namanya kecanduan atau adiksi. Kenapa bisa menyebabkan kecanduan? Kalian bisa tonton di video aku yang sebelum ini. Situ aku ada ngebahas kenapa sih pornografi atau PMO itu bisa menyebabkan kecanduan. Tapi yang pengen aku bahas di sini adalah setelah kita mengalami kecanduan, kita bakal bisa menghambat diri kita sebenarnya, menghambat diri kita untuk melakukan apa saja lah berkegiatan. Misalnya kita dulu punya hobi nih, entah hobi bermusik, hobi membaca, hobi segala macam hobi yang positif. Tapi dengan kita melakukan kegiatan tadi, dengan melakukan PMO, dengan kecanduan tadi, kita jadi nggak punya minat lagi akibat dari kegiatan yang kita lakukan tadi, kegiatan negatif tadi. Sebenarnya PMO ini juga untuk orang-orang yang kecanduan, mereka sebenarnya awalnya itu bukan bermaksud untuk kecanduan PMO tadi. Awalnya itu cuman kayak mungkin ini sebagai pelarian aja. Contoh, kadang ada orang-orang, terutama laki-laki ya, yang stres dengan pekerjaan atau mungkin stres karena apapun itu, mereka mencoba melarikan diri, mencoba setidaknya menghibur diri lah atau mencari hiburan. Tapi karena mereka ini mungkin bosan dengan kegiatan yang biasa mereka lakukan, mereka ini mencari alternatif baru lah. Mungkin salah satu contohnya itu ya pornografi tadi, kegiatan yang negatif sebenarnya, pilihan negatif. Mereka awalnya itu cuman kayak sekedar mencoba aja sih, sekedar untuk healing lah, untuk sekedar hiburan. Tapi tanpa mereka sadari, lama-lama itu otak mereka memproses kalau kegiatan yang mereka lakukan tadi adalah kegiatan yang menyenangkan, dan otak juga pengen mengulang kegiatan itu, karena otak kan bisa merespon, tahu dia mana hal yang menyenangkan bagi tubuh itu otak tahu. Jadi karena itu merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan, otak pun merespon untuk terus mengulanginya. Jadi lama-lama ya bakal kecanduan gitu. Dan sebenarnya ini kecanduan ini nggak baik. Misalnya, kalau kita cuma kecanduan kayak nikotin lah, rokok lah misalnya. Ya rokok itu kan membuat candu kan, tapi merokok ini juga memiliki manfaatnya. Manfaatnya mungkin dengan kita merokok kita bisa berpikir lebih jernih untuk sebagian orang-orang. Tapi aku juga nggak tahu ya, karena aku juga bukan perokok. Dan juga kalau kita merokok itu juga sebenarnya kan bisa di mana aja, bisa kapan aja, bisa sambil ngapain aja kan. Misal sambil kita melakukan hobi yang lain, katakanlah sambil bermusik, kita bisa merokok, sambil membaca juga bisa merokok. Tapi kalau orang yang sudah memiliki kecanduan pornografi tadi, dia bakal jadi orang yang sering menyendiri, sering gak mau bersosialisasi lah. Mereka menganggap dunia luar itu kayak udah bukan dunia lagi. Mereka jadi sering mengurung diri dalam kamar, gak pengen ngapa-ngapain selain melakukan aktivitas tadi, menonton pornografi tadi. Itu sebenarnya yang berbahaya. Yang berbahaya tadi kegiatan yang membuat mereka kecanduan tadi,
membuat mereka menarik diri sebenarnya dari dunia luar. Karena ini kan juga merupakan aib ya sebenarnya. Aib bagi diri mereka sendiri. Mereka yang suka nonton pornografi, suka melakukan kegiatan-kegiatan PMO tadi, kan sebenarnya juga itu aib bagi mereka. Mereka juga nggak pengen orang-orang tahu sebenarnya. Jadi mereka itu ya sembunyi-sembunyi lah, nggak kayak yang lain. Kayak misal tadi rokok, itu kan siapa aja bisa merokok sebenarnya, dan bukan kegiatan yang gimana-gimana, bukan hal yang tabu. Tapi kalau udah kecanduan pornografi tadi ya pasti mereka juga bakal menarik diri, nggak pengen bersosial ya gitulah. Lama-lama ya bisa menyebabkan yang namanya anxiety juga sih kalau dipikir-pikir. Itu sebenarnya berbahaya tadi. Yang berbahaya tadi ya kayak aku bilang, mereka tadi mengabaikan kegiatan-kegiatan di luar rumah. Jadi mereka tuh lebih sering mengurung diri di kamar, nggak melakukan apa-apa, kemana-mana nggak mau. Untuk apa? Ya untuk bisa mengakses pornografi tadi, yang berujung mereka bakal melakukan kegiatan PMO atau pornografi, masturbate, dan juga orgasme. Jadi itu sebenarnya berbahaya dari kecanduan tadi. Dan aku juga pernah membaca beberapa artikel kalau ya pornografi tadi bisa merusak otak dan lebih berbahaya daripada narkotika sebenarnya. Tapi kebanyakan orang-orang kita juga nggak sadar hal itu. Dan juga banyak sih orang-orang yang kecanduan PMO atau pornografi tadi bisa menyebabkan mereka anxiety. Itu banyak, nggak sedikit. Ada aja pasti. Coba deh kalian yang punya kenalan psikolog atau psikiater, tanya deh ke mereka, berapa orang yang mendatangi mereka akibat mereka kecanduan pornografi tadi. Jadi sekali-kali kalau kalian emang iseng atau pengen main ke psikolog atau psikiater, coba deh kalian tanya. Pasti ada aja, pasti banyak jumlahnya. Karena emang berbahaya sih sebenarnya. Terus muncul pertanyaan, lah gimana dengan orang-orang yang sudah menikah dan melakukan aktivitas seksual? Lah itu kan yang udah naluri sebagai manusia gitu, mendapatkan sesuatu yang memang sudah seharusnya. Kalau PMO tadi kan memang tidak lebih berbahaya daripada ya katakanlah jajan di luar. Tapi kan ini juga merupakan apa ya dibilangnya, kegiatan yang berdosa sebenarnya kalau kita mengacu ke agama ya. Jadi mungkin mereka yang melakukan ini berulang kali juga memiliki penyesalan sendiri atas dosanya. Jadilah itu mereka bisa ya namanya apa ya, mengalami kecemasan, penyesalan yang gak ada akhirnya gitu. Jadi bisa dibilang lah, PMO ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya bagi kita lah, bagi kehidupan kita. Nggak cuma laki-laki ya, mungkin perempuan juga bisa terkena juga. Jadi, tapi bukan berarti ya orang yang suka mengurung diri di kamar itu melakukan aktivitas itu, nggak juga. Tapi kebanyakan dari mereka yang kecanduan akan pornografi tadi, pasti yang memiliki kecenderungan kayak tadi, suka menarik diri dari lingkungan, berdiam diri di kamar, nggak melakukan aktivitas apa-apa gitu. Dan biasanya juga mereka ini, orang-orang ini sebenarnya kelihatan normal karena nggak memiliki apa ya bilang ya, nggak punya tanda-tanda tersendiri. Palingan cuma itu tadi, kayak cuma mengurung diri di kamar, berdiam diri, nggak melakukan aktivitas apa-apa. Ya intinya jadi ansos lah, orang-orang jadi antisosial sebenarnya. Lalu muncullah pertanyaan di sini, apakah kecanduan pornografi tadi bisa disembuhkan? Ya pasti bisa lah. Kecanduan apa sih yang nggak bisa disembuhkan? Sedangkan orang yang pecandu narkoba aja bisa sembuh, pastilah pecandu pornografi juga bisa sembuh. Tapi gimana cara sembuhnya? Coba deh kalian yang misalnya punya kecenderungan seperti ini, punya tanda-tanda kecanduan pornografi, coba kalian kunjungi deh psikolog atau psikiater. Tanyakan mereka gimana sih cara kita bisa terlepas dari kecanduan itu. Tapi kalau dari aku pribadi ya, yang namanya kecanduan itu kan karena kebiasaan aja sebenarnya, kebiasaan buruk. Ya menonton pornografi ini sebenarnya juga kebiasaan buruk ya, bukan berdasarkan obat-obatan atau apa kayak narkoba, enggak. Jadi coba deh untuk kalian yang mungkin kecenderungan seperti ini, kalau kalian punya dorongan dalam diri kalian untuk melakukan aktivitas tadi, coba kalian keluar dari kamar, kalian melakukan aktivitas yang lain, kalian pergi kemana, intinya jangan berdiam diri aja. Sekali lagi, jangan berdiam diri di kamar. Juga jangan mendekati pemicu-pemicunya seperti kayak
handphone, laptop, coba jauhi dulu. Lakukan aktivitas yang lain, kayak misalnya membaca, bermain musik, traveling, apapun itulah, pokoknya hindarin. Itu sih yang bisa aku katakan, yang bisa aku bilang aja. Karena aku juga bukan ahlinya ya. Jadi yang aku tahu ya, kalau kita emang punya niat buruk, itu kan niat buruk ya. Punya niat buruk, cara menghindarinya ya dengan berniat baik aja gitu, dilawan. Niat buruk lawan niat baik. Menang-menang, apakah niat buruk yang menang, apakah niat baiknya. Intinya usaha dulu aja. Intinya kalau kalian punya dorongan seperti itu, ya jauhi aja pemicunya. Jangan dekati pemicunya, kayak gitu. Oke, jadi segitu aja lah video kali ini tentang bahaya PMO bagi diri kita, bagi manusia umum. Dan untuk seterusnya mungkin aku bakal membuat video seperti ini lagi, ya masih video berhubungan dengan mental, tentang musik, dan mungkin aku bakal upload itu sekitar seminggu 3 kali lah, karena mungkin belakangan juga lagi sibuk, ke depan juga mungkin aku bakal sibuk juga sama kegiatan aku yang lain. Tapi sebisa mungkin aku bakal terus upload kok, terus buat video. Dan kalau kalian emang suka video seperti ini, video ini bermanfaat, bolehlah kalian like, subscribe, dan komen. Juga share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Dan kalau kalian punya cerita atau pengalaman seperti pembahasan kali ini, bolehlah sama-sama kita sharing di kolom komentar. Karena kan sharing is caring. Jadi ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita memperbaiki diri kita. Semoga kedepannya kita bakal lebih baik lagi dari hari kemarin. Oke, sekian aja dari aku Dodo, dan makasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Bye.